dan sunat menceritakan antara sembahyang fardu subuh dan sunatnya dengan berbaring pada lambung kanan, maka pada lambung kiri, karena mengikut bagi fi'il Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunat menceritakan antara sembahyang fardu subuh dan sunatnya dengan berbaring. Sunat sudah selesai sembahyang sunat subuh 2 rakaat, serimat serang fardu mau terus tidur berbaring pada lambung kanan, rajin hendak awak ke kanan. Maka pada mungkin tagalan din sa kanan, sakit binyakan sunat tidur juga. Sakit berjauh lagi. Bertekapnya harus buat kita meninggal lagi. Sendiri kalau saat terus Sunat, ini sunat. buruk sampai subuh. Kembali ini karena mengikut bagi fi'il Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti bagi Nabi. Karena Nabi dari kariran seperti surat subuh sementara seketik kan tidak keteta. Bermula berpindah ke rumahnya karena mengerjakan sembahyang sunat, yang karena disunahkan berjamaah itu terafdal daripada mengerjakan dia di dalam masjid. Nah, demikian sembahyang fardu umpam atau selikmat sembahyang fardu, itu balik ke sembahyang sunat dulu. Sunat dulu, ada kabliyah bakiyah. Nah, lagi lebih afdal kebaringan lamun tagawe di masjid. Jadi sunat subuh umpam ligedeng ke sembahyang sunat subuh 2 rakaat yang berkumpul di masjid pesantren. Ini lebih afdal ketimbang di masjid terjauh. Kata Syekh Ibnu Hajar, dari kalau dua orang di dalam Ka'bah dan di dalam Masjidil Haram sekalipun, dalam Ka'bah lawan, bagaimana masih lamun sembahyang sunat lebih utama, lebih afdal tegawai di Bali, walaupun di Masjidil Haram. Walaupun nilai ibadah Masjidil Haram ini kan luar biasa. Tapi sembahyang fardu gitu. Dalam Masjid Nabawi kan 2 rakaat, kemudian 1000 nih, ibadah 1000 rakaat. Dari Masjidil Haram, Masjidil Haram ini 10.000 rakaat, 2 rakaat. Sembahyang sunat, salat sunatan berjamaah, dia lebih afdal pegawai di Bali, walaupun berada di dalam Ka'bah atau di dalam Masjidil Haram. Karena hadis Bukhari dan Muslim. Saya ingat dalam hadis Bukhari Muslim tersebut di hadis ini, sallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdala salatul mar'i fi baitihi illa maktubah. Artinya sembahyanglah kamu hai sekalian manusia di dalam rumah kamu. Pada sembahyang di Bali untuk sembahyang. Bahasanya terafdal seorang itu dalam rumahnya juga. Dengan sembahyang yang paling afdal ialah sembahyang di Bali. Ilal maktubah, melainkan sembahyang fardu 5 waktu. Nah, sembahyang fardu 5 waktu atau sembahyang sunat berjamaah ya. Jadi lebih afdal di masjid atau di pesantren. Nah, ini. Dan lagi bahwa sembahyang dalam rumah itu jauh daripada dia. Dengan
berkat niki balik di bareng berkat sembahyang dari si rumah luar biasa di Bali ini mau berkah di sebelah negara sembahyang di Bali sembahyang sunat. Dan disunatkan daripada negara itu sembahyang sunat Jumat. Nah kecuali sembahyang sunat Jumat ya. Saya tak ada lagi. Mending sunat di Bali, lebih sunat di masjid. Letak rumah kan, rumah. Pasti sunat setelah pertama kan. Ini sunat sembahyang, sunat qabliyah Jumat. Dua ini tidak lebih afdal masjid. Sunat Jumat yang dahulu daripada sunat qabliyah Jumat. Dan sembahyang 2 rakaat tawaf. Nah, sembahyang sunat tawaf. Niki lebih afdal daripada haram. Sunat seperti tawaf itu keliling niki maka sunat sembahyang oleh murid Maqam Ibrahim di dalam Masjidil Haram niki. Niki sunatan di Masjidil Haram. Dan sembahyang 2 rakaat ihram pada miqat yang ada padanya itu masjid. Sembahyang surat ihram umpan. Nah, niki lebih afdal tuh melihat sampai miqat niki. Tanah ini umpan, karena masih di tanah ini atau jarak pun masih kenal nanti, karena masih kuat di jarak, udah bias masyarakat. Jadi lebih sunat dari masjid setelah bertingkat tinggi, lamun sembahyang sunat ihram. Dengan sunat ihram dulu baru berniat ihram kan itu. Sunat yang di masjid setelah bertingkat. Dan sembahyang duha. Nah, sembahyang sudah duha ya, sudah tali mati. Sudah santai, sudah duha. Jadi yang kecuali ini. Dan sembahyang orang yang hendak pergi-pergian. Sembahyang dengan saya lupa musafir. Hanya sembahyang sudah musafir. Sembahyang sudah musafir ini tidak. Lebih afdal di masjid atau ada amalan santai. Lebih sunat. Dia dah boleh diganggu di Bali. Kalau lebih awal ni, ya di Bali gawe, di masjid gawe. Lagi semuanya sunat musafir. Lagi 2 rakaat atau 4 rakaat. Sekarang sahabat. Lumbar musafir sahabat niki dia nak jabruan barang saya jauh di until bisa kerja dia pun ingat lagi kok masuk menurut adik until oleh mematur Rasulullah ya Rasulullah jadi niki kalau musafir ya Rasulullah berniaga berusaha munafik kira-kira saya tinggalan keluarga yang jadi jaga keluarga dia Rasul. Maka dalam hal ini bagi Rasul berjawab dia narat selain paling utama yang tinggalan keluarga selain di sembahyang 4 rakaat baru dalam hal ini 4 rakaat. 4 rakaat. Saya sunat musafir 2 lalu dimensuasi yang kedua salam, yang kedua majlis Nabi maka nunat Allah Taala. Allahumma inni ataqarrabu ilaika bihinna wa khluqni bihinna fi ahli wa mali. Ya Allahumma inni ataqarrabu ilaika. Ya Allah, kaji menghampiri diri kepada kaji bihinna dengan 4 rakaat sembahyang wa khluqli bihinna dan jadikan yang 4 rakaat ini sebagai pengganti fi ahli wa mali pada menjaga keluarga dan harta.
tidak pergi-pergian, musafir. Dan sembahyang orang yang datang daripada pergian. Atau sembahyang baru nolik musafir, sunat uduk baru datang musafir. Nah, itu sunat. Bahkan musafir ini paling afdal tempat dari masjid. Masjid dulu. Cuma kalau haji umrah masih balik tempat. Tidak masalah masjid. Jalan masjid. Lalu kalau balik, berdalam bujur balik. Dan sembahyang orang berhenti dalam masjid karena iktikaf. Nah, sembahyang dengan iktikaf di masjid lebih utama di masjid. Sedikit dua ini. Dan karena belajar ilmu atau ketagihan di masjid lebih sunat tuh masjid. Atau karena belajar ilmu. Dan sembahyang orang yang diam di dalam masjid. Disuruh-suruh di masjid karena etika umpama. Maka sekalian sembahyang sunat yang tersebut itu dituntut mengerjakan dia di dalam masjid. Maka sebetulnya dari ini kijak lebih utama tertutup gawe di masjid. Masjid. Kecuali di sembahyang sunat Jumat, qabliyah Jumat, Ba'diyah Jumat, dan lebih bagus saya balik. Jangan qabliyah lagi. Lalu bikin lebih bagus. Nanti aku mungkin kalau balik ketumpulan di lana, karena tempur sembahyang. Lebih ingat Jumat dalam mendengar roh. Tempur. Masjid terjauh ya ini. Dari ibadah di Jumat lagi. Malah lebih bagus deh. Di Bali kalau sembahyang Ba'diyah Jumat. Dalam qabliyah ya lebih utama di masjid. Itu bagus. Nah, Faslun. Pada menyatakan setengah daripada segala yang batalkan sembahyang. Nah, dari pasal ini berbicara ulama jelasan yang menunggu sebagian barang pembatalan sembahyang. Bermula yang batalkan sembahyang itu amat banyak. Kata ulama, pembatalan sembahyang ini udah luwih mungkin. Diketahui setengahnya dengan ijmal dari segala syarat sah sembahyang terdahulu sebutnya. Demikian ini sebahagian secara ijmal, dari kumpulan sekaligus segala syarat antara lain daripada syarat sah sembahyang. Maknanya bahwa Nabi bilang ini terisi syarat-syarat sah sembahyang ini maka batallah sembahyang. Syarat sah sembahyang ini munsyarat ini sedikit mulai sembahyang. Suci dari dua hadas, menutup aurat, menghadap kiblat, mengetahui adanya waktu, termasuk waktu. Lama tua suci itu ada, lalu datang hadas balik, maka batallah sembahyang. Lalu sebutnya dalam pasal. Maka segala yang batalkan sembahyang yang disebutkan di sini 16 perkara bagi ulama. Nah, pembatalan sembahyang yang disebut dalam kitab ini ada 16 macam. 16 perkara pembatalan sembahyang. Ini pertama berkata-kata. Maka batal sembahyang dengan mengata 2 huruf dari beberapa perkataan manusia. Batal sembahyang apabila ucap ada 2 huruf kalimat ini. Ada 2 huruf dari perkataan manusia. Dan jika tiada keduanya itu beri paham akan makna, walaupun
narak ini. Narak hati lalu terdiri dulu dibaca semuanya. Atau ada keduanya itu daripada ayat yang masuk tilawahnya. Atau memang ayat Quran lalu masuk tilawah. Nasih dan masuk niki arah masuk tilawah lagu tetap hukum. Jadi tilawah niki kalimat niki waktu hapus engkau termasuk Al-Quran. Di dalam kitab tafsir tersebut bahwa ayat asal ada ayat ini as-sayyidu was-sayyihatu iza zanaya farjumuhuma, dengan toak mamun atau dengan toak nina lamun berzina maka rejamlah keduanya. Dan kita hapus ayat ini az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dengan nina berzina, dengan mamun berzina, maka pukullah 100 kali. Cabut oleh Malaysia, orang pukul nih, ke Malaysia ada cabut. Dan ini ayat ini ia masuk tilawah. Ada dia mengucap dalam sembahyang batal sembahyang. Memang arah masih masuk hukum lalu tetap tilawah. Masuk hukum lalu tetap tilawah. Pada surat Al-Kafirun ini termasuk masuk hukum lalu tetap tilawah. Kuliah ayat Al-Kafirun ala abu mata puluh niki turun oleh Sulaiman arah perintah berperang. Namun makin suara turun perintah berperang ya. Bila menjalankan kafir ahli meli ya menyembah Allah ada perang atau perang ini. Jadi harap kalian ayat ini terhapus bacaan lalu tetap hukum atau hukum tersedih lagu bacaan tetap artinya tetap berpahala. Pada surat Al-Kafirun ini tetap berpahala kita baca walaupun dia turun sebelum ada perintah untuk berperang. Atau karena masalah sembahyang seperti kata makmum bagi imamnya kemudian makmum umpama baru mau rakaat imam itu mohon terus tukuh dari tahiyat ayat awal makmum berbahasa ngajak ngajak mulai aturan mulai tasbih dan baca kan subhanallah dengan niat zikir. Namun berniat untuk menaikan imannya bakal sembahyang kelas. Cukup sekali. Atau mengatakan satu huruf yang memberi paham, atau mengucap satu huruf seberdua paham, seberdua makna, seperti qaf bahasa Arab, qaf dari wiqayah penjagaan, ain dari wilayah, atau lam dari wilayah, atau tok dari wasi. Satu huruf dari berbagai makna bahasa Arab. Atau mengatakan satu huruf yang diiman, atau sekiranya berlaku mun mat untuk belok membangun ain. Dan jika ada yang beri paham sekalipun walaupun dari mana, karena mat itu alif atau wawu atau iya. Untuk belok ini lamun a balik atas alif sabelok ini balik alif pada atau u gitu ini mesti wawu atau i maka iya. Maka huruf yang bermat itu pada akhirnya dua huruf, maka batallah sembahyang dengan mengatakan dia. Sehingga huruf bermat itu pada akhirnya dua huruf. Jadi lamun ia berucap dalam sembahyang maka batal.
setiap huruf lagu sama pemilu A, U, I, umpama. Adapun berdahak-dahak di dalam sembahyang, dan tertawa lelik dan menangis di dalam sembahyang dan beraduk-aduk dan menghembus dengan mulut atau dengan hidung bengkas bahasa hidung hidung sedikit bulan napas dan batuk dan bersih kebasik, maka ditelek. Nah, di sini mengenai berkeret, lelit, nangis, badu-badu, mengembuskan dalam mulut dan itu batuk atau kebasik, maka ditelek bahasa ulama. Jika nyata dari tersebut itu dua huruf atau satu huruf yang mubham memberi paham dalam sebatuk, dalam basing, dalam terlelik, nangis atau beraduk, mengembus ini, maka sungguhlah dua huruf atau satu huruf yang mubham atau setiap huruf memberi paham, batallah dengan dia sembahyang, batal sembahyang, berkeret, kebasik, namun nyati dan jika tiada nyata ya, maka dia adalah batal. Lalu yang menjadi suara huruf di dalam mesra batuk, dalam mesra kebasik, dalam mesra berkerai, dalam mesra lelit atau nangis atau menghembus dari mulut atau dari hidung ini, maka dalam mendarat kedengaran huruf dua huruf ini batal sembahyang. Dan kalau digagahi orang sembahyang atas umpama berkata-kata, sebagai sembahyang memaksa ada yang meraus baik, ada yang meraus baik, mandit yang empuk dan berdoa digitik umpama. Dan jika dengan huruf sekalipun, batallah sembahyangnya, batal sembahyang. Wahai terpaksa baru, menandik yang tepuk, meraus, batal sembahyang. Gembir. Karena hadir yang demikian itu jarang. Maka itu seperti hukum menggagahi atas meninggalkan satu rukun atau satu syarat. Hadir, dengan tetap paksa didik gawe suku rukun di dalam sembahyang atau didik gawe suku syarat dalam sembahyang sangat jarang. Ada yang terjadi haneki maka batal sembahyang. Sembahyang tidak ada yang berkelompok dalam sembahyang atau misalnya potek doa ngumpah mundit ya dia gempuk kembali ini dia giting mati teman pasal sembahyang saya gembira cara terjadi tetapi tiada batal sembahyang dengan mengatakan perkataan yang sedikit. Lagu ini batal sembahyang, lalu ucap perkataan sekedip seperti 2 kalimat dan 3 kalimat, 3 kalimat umpama. Jika terlanjur lidahnya kepadanya, belum kena awannya, kena awal tetangga kan 3 kalimat awannya, belum kira mana, kita sengaja. Belum atau lupa ya ke sembahyang atau lupa dengan tiga sembahyang tahu anak tiga sembahyang ini batal sembahyang ini batal sembahyang lalu sudah 2 kali atau 2 kalimat nggak terlanjur atau lupa tadi ke sembahyang atau bebalia akan haram berkata-kata dalam sembahyang atau dengan yang tahu berbalik dari nal bebal wudhu di nal dan diganggu dalam sembahyang karena baru masuk Islam karena baru sama Islam berani mikir sembahyang tahu
ulama di luar bahwa dakwah itu pengajian atau dakwah para ulama. Ya, iya syarat mukallaf lagi kan, akil balik dan telah menerima seruan dakwah. Bila mendakwah anak dan berdakwah ya, ini mukallaf dengan ini. Jadi insyaallah baru selain tapi tapak jaga lagi dalam bersembahyang dengan di rumah saja. Di rumah mau pengajian, di rumah mau dakwah saja dengan sembahyang. Para ulama saudara dan ada sembahyang bangun baik-baik berarti. Maka ini insyaallah kita dengan nikmat termasuk mukallaf. Ada yang sembahyang pun masih ngerasa sembahyang ini batal sembahyang. Dengan jauh dari para ulama di nawa. Ada hasil perkataan yang sedikit itu sebab galabah tertawa, lelit bersungguh dua kalimat atau barang sebagainya daripada yang telah terdahulu karena tiada ia tafsirnya. Bersalahan mengatakan perkataan yang banyak pada huruf dan hal namun laos duit laos kepada huruf ada lebih dari 3 kalimat. Maka hal ini nabi ini batal sembahyang. Kalau kamu terjadi dalam baginda Rasul beriwayat bahwa baginda Rasul imami sembahyang 4 rakaat. Maka di selesai tahiyat awal baginda Rasul, maka salam beliau, salam beliau. Salam jok kanan, salam jok kiri, salam nak makmum. Nah iya pun berbasis sopuk sawat arah Zuljadain arah Zuljadain arah salam lagi. Nabi Basir akasar ta'am nasaita. Ini kedua kali ya. Akasar ta'am nasaita. Artinya mungkasar supaya ini ya Rasulullah itu lupa. Mana bagi Rasul terus memandang sudah Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq Basir sadaqah zil yadai. Harap 2 kalimat betul. Mula bagi Rasul taek lagi. Sembahyang tabung supaya dengan niat balik lumbuk supaya karena 2 lagu tembok ni jauh je marah baik yang aku tidak dulu tadi aku ni mana tak ada duit tahu ini jangan bang ini tahu kamu tahu orang balik lagi je kabur. Sehingga para ulama menggarisbawahi bahwa kalimat Rasulullah di jamaah ini lebih dari 6 kalimat. Tolong pun yang kedua juga. Dia lebih dari 6 kalimat ya. Batal. Ulangi batal. Bersalahan mengatakan yang banyak pada huruf maka batal dengan dia sembahyang pada 3 surah yang tersebut itu. Karena perkataan yang banyak itu memutuskan yang akan nazam sembahyang. Putusan aturan, nazamnya aturan sembahyang. Dari sedangkan daripada demikian itu menjawab seluruh Rasulullah SAW. Nah, terkecuali kalau mungkin raos, terganggu 2 huruf atau lebih atau 10 huruf memberi makna. Lalu menjawab baginda Rasul seluruh Rasulullah SAW dalam sembahyang, maka tidak batal sembahyang orang menjawab seluruh Rasulullah SAW tidak sembahyang pada masa hidupnya dengan kaul atau dalam fi'il. Jadi lamun baginda Rasul panggil sejak neki nuntut ini bakal sembahyang. Sampai dengan beliau adalah Rasulullah. Dan diganggu untuk dari kembali ada kabar niki ulama kebanyakan mengatakan bahwa
kejadian saat 4 rakaat lagu 2 rakaat masalah bagi Rasul, dia lupa Rasul. Dia lupa Rasul. Dan Rasul ini terhindar dari sifat lupa. Tujuan ini untuk mengajarkan makmum atau jamaah umat gitu. Jadi ini sebagai pelajaran hidup umat. Ada seuika namun terjadi pada niki kabur tersambung umat. Lebih banyak kalau menyatakan Rasul tidak lupa. Ini sebagai pengajaran terhadap umat. Rasul jawab sih. Nabi niki jawab panggilan baginda Rasul. Jadi ini dibatal sembahyang walaupun ngerau dengan perkataan atau perbuatan. Jika ada banyak sekali penuh karena wajib menjawab seluruhnya. Wajib terjawab panggilan baginda Rasul. Maka dibilangkan demikian itu daripada khasais Rasulullah SAW. Hal ini termasuk khusus kekhususan baginda Rasul. Dan ketengerau tidak menjawab panggilan baginda Rasul jadi batal sembahyang. Itu merupakan khususiat baginda Rasul. Maka dia dihubungkan dengan Nabi Isa alaihissalam apabila turunnya daripada langit. Inilah hasil yang dirajakan Ibnu Hajar di dalam Tuhfah. Nah, lain hal namun Nabi Isa dia turun ke dunia. Hingga sembahyang terpanggil Nabi itu menjawab di mana sembahyang. Dengan khusus beribadah sembahyang telah menjawab panggilan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kekuatan Ibnu Hajar yang Tuhfah. Bersalah bagi zat kasih maka menghubungkan dia ke Nabi Allah Isa dengan Nabi kita pada demikian itu. Namun zat kasih bahasa sendiri batal. Dengan adil pada Nabi dari Nabi Isa. Jawab panggilan masih mending batas sembahyang. Dan batas sembahyang dengan menjawab seluruh ibu atau bapak. Namun ini amat sedikit nampilan lagi bempuh betul menjawab batas sembahyang. Dalam sembahyang. Lagi durai saya masalah nih adik. Jawab ina no iya syariat waktu ini gengkah itu udah girau dalam sembahyang ini bahasa ulama. Kami akan salah durai lah. Jawab ina nggak waktu ini gengkah dengan girau dalam sembahyang. Jadi tersalah lah durai itu. Benar bersih ya. Tidak pulang. Bagian pasir dan batal sembahyang kalau jawab panggilan Nabi. Lalu Imam Ghazali pasir nanti lalu pada dan Nabi Nabi Muhammad dia batal sembahyang. Jawaban panggilan amat batal sembahyang. Jawab sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Lagi tiada wajib menjawab sebelumnya di dalam sembahyang fardu atas setelah dengan hendak wajib dia jawab. Iman bopuk lalu di dalam sembahyang. Adapun di dalam sembahyang sunnah maka detail. Dikit aja. Wallah.